Ya pertama-tama saya mengucapkan belasungkawa ya. Ini kejadian beruntun, penipuan dan apa namanya, dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam bisnis ya. Mulai dari apa namanya, judi online yang kemarin, kemudian apa namanya, eee, Net89 dan lain-lain, sampai kepada si apa namanya, Wana Ata Live ini. Nah, tentunya ini kan sangat memprihatinkan di dalam dunia bisnis ya. Yang paling utama di sini adalah bagaimana kepercayaan daripada nasabah ini semakin turun terhadap dunia keuangan. Nah, hal yang menjadi sorotan saya di sini adalah ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan keuangan, nah tentunya dampak paling besar yang dirasakan adalah yang merasakan dampak paling besar adalah tentunya nasabah. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah apakah dana-dana asuransi atau premi asuransi yang dibayar oleh nasabah itu diasuransikan kembali ke lembaga keuangan lain. Nah, jadi terjadi saling mengamankan, saling mengunci keamanan daripada keuangan itu. Nah, itu yang saya belum lihat. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana attitude daripada manajer-manajer di bidang keuangan ini, top-top manajemen di bidang keuangan ini, apakah mereka sudah sangat hati-hati dalam mengelola keuangan daripada nasabahnya. Nah, ini yang saya semakin ke sini semakin tidak kelihatan. Karena apa? Begitu gampangnya kejadian ini terus berulang dan tidak ada mitigasi resiko. Dan saya lihat pun pemerintah tidak mengambil peran yang signifikan di dalam persoalan ini. Artinya apa? Di satu sisi pemerintah adalah pihak yang mendapatkan manfaat paling besar juga di dalam dunia keuangan ini. Tetapi ketika terjadi risiko, pemerintah cenderung lepas tangan. Apalagi manajer-manajer perusahaan atau pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan juga merasa bahwa dengan melakukan tindakan yang lalai, tidak cukup hati-hati, tidak mengakibatkan mereka merasa bertanggung jawab lebih besar lagi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rinto, lalu jika berkaca terhadap kasus penggelapan dana nasabah asuransi yang memang pernah terjadi ya, dan apabila aksi tersebut juga dilakukan secara sadar, artinya oleh para decision Ya. maker lah di dalam perusahaan asuransi. Sebetulnya sejauh mana tuntutan hukum yang bisa dihadapi para tersangka atau para pelaku? Ya, eee, kalau terkait terjadinya dugaan tindak pidana di dalam perasuransi, tidak hanya di perasuransian saja, para pimpinan perusahaan ini bisa dikenakan pasal penipuan penggelapan, kemudian tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang bisa diterapkan kepada mereka. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah penerapan aturan hukum seperti ini cukup membuat jerah para pengelola perusahaan itu, dalam hal ini perusahaan asuransi? Nah, saya melihat tidak ada efek jerah di sini. Karena apa? Ada banyak sekali kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan atau pengelola atau pemilik perusahaan itu terhadap mitra bisnisnya atau nasabahnya atau kliennya, di mana hukuman yang mereka terima itu tidak cukup signifikan, bahkan bisa dipermainkan kalau saya lihat ya. Jadi ketika ancaman hukuman kepada para pengelola ini tidak cukup mengakibatkan penjeraan kepada mereka, maka kejadian serupa akan terus berulang. Makanya ini punishment kepada mereka ini harus ditinjau ulang. Apakah cukup dengan hanya ancaman hukuman 4 tahun penjara, 5 tahun penjara, sementara yang bisa diandalkan untuk menjerat mereka ini yang untuk lebih ancaman hukumannya lebih besar, yaitu tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, tidak juga diterapkan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang malah jauh sekali, jauh lebih ringan daripada ancaman utamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya si pengelola perusahaan ini, pemilik perusahaan ini diancam hanya dihukum 4 tahun, 5 tahun. Setelah mereka dipenjara, menjalani penjaranya, hukumannya, lalu kemudian dipotong remisi dan lain-lain, akhirnya mereka hanya menjalankan hukuman itu hanya 2 tahun, 3 tahun. Ini nggak akan memberikan dampak manfaat apa-apa terhadap proses hukum ini kepada publik, kepada masyarakat. Nah,
ini akan terus terjadi dan terus berulang karena memang ancamannya sangat ringan sekali menurut saya. Baik, Pak Rinto, apakah Anda setuju jika artinya memang harus ada aturan hukum baru yang lebih memperberat kepada pelaku atau kepada tersangka seperti misalnya hukuman kurungan yang lebih lama, lalu juga penggantian dana nasabah. Menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kalau misalnya penegak hukum ini konsisten menerapkan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang ini kan tidak hanya sekedar diterapkan begitu saja. Karena apa? Pasal atau undang-undang ini ditujukan juga untuk bagaimana mengumpulkan, mengoleksi kembali, mengkolek kembali seluruh harta-harta perusahaan yang disalahgunakan atau disembunyikan atau dicuci dalam bentuk lain oleh para pengelola perusahaan ini. Itu tujuan utamanya. Di sini ada PPATK. Sudah ada PPATK yang memiliki kewenangan untuk menelusuri aliran-aliran dana itu dikemanakan saja. Nah, ini yang saya tidak lihat fungsi-fungsi ini tidak berjalan secara maksimal. Kita lebih banyak, kita lebih fokus, penegak hukum kita itu lebih fokus pada penindakan tanpa melakukan pencegahan. Padahal kalau pencegahan bisa dimaksimalkan, saya yakin paling tidak walaupun misalnya tidak 100%, paling tidak kerugian itu bisa diminimalisir. Nah, lalu kemudian terhadap ancaman hukuman yang ada saat ini harus dikoreksi ulang sebenarnya. Kalau bisa dikoreksi ulang, dikoreksi. Tetapi kalaupun, karena ini kan proses pembentukan perundang-undangan kan lama dan panjang dan banyak prosesnya dan panjang prosesnya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana mengefektifkan, memfungsikan kembali fungsi daripada penegak hukum ini dalam mengejar harta yang disalahgunakan ini, yaitu penerapan hukum pidananya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana penerapan tindak pidana pencucian uang? Apakah cukup maksimal atau tidak? Yang saya lihat kadang-kadang malah tindak pidana pencucian uangnya tidak diterapkan, hanya tindak pidana penipuan penggelapan saja yang diterapkan. Akhirnya apa? Tidak ada efek jerah seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, Mbak. Baik.